Ya, masih bersama kita dengan Kilas Sindo dan kita ngobrol-ngobrol dengan Tantowi Yahya Public Speaking School. Ya, kita lanjutkan ngobrolannya. Teh Dewi sudah berubah wujud. Bukan, ini bukan Teh Dewi, Iya. Kang Dewa. Ini ada satu lagi siswa ataupun lulusan ataupun lebih tepatnya lagi mungkin alumni dari Tips. Kita kenalan dulu, ya. Baik, selamat datang, Selamat datang. Kang Fatkur. Fatkur. Iya, saya agak susah ngomongnya. Fatkur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Fatkur. Nah, mau tahu ini Fatkur itu seperti apa? Nah, seperti apa? Fatkur? Seperti apa? Fatkur itu bapak saya pengen bahasa Inggris, pengen anaknya agak gemuk lucu, jadi fat. Oke. Terus ibu saya pengen kurus anaknya, pengen dia lebih langsing, kur. Jadi gabung aja deh kita merger Fatkur. Ya Allah. Akhirnya jadinya begini. Serius? Ya kira-kira seperti itu. Nah, Yun dan pemirsa juga, ini Kang Fatkur ini adalah sebagai ketua alumni dari siswa-siswa di Tanto Yahya Public Speaking School. Benar ya? Betul. Ketua. Kenapa nih dipilih jadi ketua? Aku tahu. Kenapa? Nanti aja, sok jelasin dulu. Karena kampanyenya bagus. Kampanye bagus. Kita bisa kampanye bagus, meskipun nggak pakai money politik ya. Nah, karena kita nggak punya duit. Yang jelas karena dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir saya ikutin semua. Hah? Ikut terus. Jadi dari mulai masuk tahun berapa? Awal saya ikut. Tahun lalu ikut angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang terakhir angkatan Jun juga. Angkatan Jun ikut. Iya. Itu bayarnya gimana? Bayar terus. Kan bayar satu kali. Oh ya? Kalau public speaking atau MC Iya. ataupun public speaking yang profesional itu lifetime membership. Sekali bayar ikut selamanya. Terus Seumur hidup. Iya, seumur hidup. Siapa duluan mati aja tuh. Oh ya Allah. Ngeri banget. Seumur hidup masih boleh ikut. Masih boleh Ya, ikut. Jadi ini kecuali Mas udah Fatkur meninggal jangan. Ikut. Iya. Ikutin yang lain. Jadi ikutin semuanya. Semuanya. Kelasnya semua diikutin. Betul, Pernah betul. bolos? Bolos kalau lagi halangan. Iya. Halangan di jalan nggak bisa Ala lewat. dari dulu kenapa sih motivasinya Mas Fatkur atau maksudnya kalau pasti ada perbedaan ya antara dulu dan sekarang setelah 1 tahun mengikuti Tips gitu. Apa yang dirasakan perbedaan dari dulu dan sekarang? Dulu saya pernah sakit stroke. Waktu masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Waktu itu stroke sekitar 2 tahun ya. Itu kalau ngomong susah. Kaku kan rahangnya. Ininya ya Ya. susah. Jadi saya ikutan ini supaya kalau bekerja kan pasti bicara tuh. Bekerja nggak mungkin kita pantomim ya. Iya. Pasti bicara. Mau nggak mau saya harus latihan di mana nyari-nyari itu alamat latihan. Saya dapat alamat Tips yang Jakarta. Ternyata dikasih tahu ada tuh cabangnya di Bandung, coba hubungin. Saya ke Bandung, ketemulah Tips di Bandung. Akhirnya ikut. Di Ikut. situ. Ya ikut. Waktu masuk Tips ini udah 100% sembuh. Ya udah sembuh udah. Tapi ngomong belum terstruktur, masih artikulasi nggak jelas. Nggak jelas sih. Masih balelo kalau Ya kata orang masih Sunda ada ya. belibet. Belibet. Jadi kalau orang ngomong, lo ngomong apa sih? Gitu. Gitu ya. Tapi sekarang setelah 1 tahun Sekarang mengikuti hasilnya Alhamdulillah ada perubahan cukup signifikan. Mungkin sangat signifikan karena bisa lebih jelas lah ngomongnya. Orang jadi tahu lo ngomong apa. Oh jadi sekarang tahu. Oh ada better. Lebih baik lah. Tapi tetap nanya orang, lu ngomong apa? Enggak. Ya. Udah jelas itu ya. yang nanyanya berarti nggak denger. Iya. Mas Fatkur, ini kalau misalnya kita lihat bahwa manfaatnya dari ikut Tips ini ya itu selama selalu ikut dari setiap angkatan apa perbedaan manfaatnya buat Mas Fatkur sendiri? Karena setiap momen beda-beda. Tiap kelas tuh beda-beda. Meskipun trainernya sama, begitu ngajar di kelas yang berbeda, ada ilmu tambahan lagi. Ada lagi ya? Ada. Untuk disesuaikan dengan aktual juga, hal aktual ya, kan perkembangan terus ya dunia hiburan, dunia ini berkembang terus. Terus ya. sekarang gimana nih untuk Jun ataupun Mas Fatkur setelah sama-sama menjadi lulusan gitu ya? Sebelumnya sama Mas Fatkur dulu, berarti sekarang anggotanya di bawah para alumni ini sudah berapa orang? Alumni berapa orang? Kita udah sekitar 100 ya kurang lebih. Aktif lah semuanya ada. aktif ya? Yang aktif ya adalah 60-70% lah.
60-70%. Baik. Nah, gimana nih sejauh ini perkumpulan alumni? Maksudnya kan biasanya kalau setelah lulusan kan biasanya, oh ya ini ada event ini, ada yang butuh MC, suka saling sharing juga, mungkin akhirnya membuka informasi untuk ada kerjaan di sini, ada event di sini, suka kayak gitu juga. Iya. Mungkin Jun kemarin berapa kali event ya? Mungkin tambahan juga kalau di Tantowiah ya, ketika kita lulus jadi alumni, Tantowiah itu nggak melantarin kita. Oh ya udah, kalian mau jadi apa aja terserah. Mau ketemu dong sama Mas Tantowi, aku pengen nggak diterlantarin deh. Masalahnya saya juga belum ketemu. Tapi kamu kan presentasinya udah miring. Oh no. Miripnya kalau didengarnya di kuliah aja, kalau di luar udah beda. Beda lagi ya. Terus ya, apa jadi lagi? Contohnya kayak kemarin nih, Tantowiah ya nyediain wadah buat kita ikut casting khusus Tantowiah ya di salah satu TV lokal juga di Jawa Barat gitu. Jadi di Tantowiah ya Public Speaking School ini kita walaupun mereka tidak menjaminkan kita lulusnya kayak gimana-gimana, tapi mereka tetap membawa kita gitu ada network ya, disalurkan kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Betul. Bisa replacing loh kalau sekali-kali aku sakit. Tahu gitu banyak kesempatan saya ikutan. Jangan, yang lain nggak kebagian nanti. Iya, juga belum tentu lah. Masalahnya gitu, masalah casting itu tidak hanya masalah skill sebenarnya kan, tapi masalah apa yang dibutuhkan dalam sebuah peran atau misalnya dalam sebuah program. Bener. Nah itu hal itu juga faktor itu. Ya begitu ya adik-adik ya. Asam kayak kuliah sama papa aku. Jadi sebenarnya untuk kepercayaan diri kita ikut casting terus, tapi nggak dapat. Jangan berkecil hati karena kemampuan kita kurang. Belum tentu. Tapi mungkin kemampuan kita belum tinggi. Sama aja ya. Nggak, maksudnya belum cocok gitu. Iya benar-benar. Jadi itu yang juga menjadikan motivasi untuk teman-teman angkatan alumni dari TIPS juga ya. Karena kan kalau misalnya bete terus akhirnya jadi kapok, nggak mau ikutan casting lagi, akhirnya jadi nggak maju-maju ya. Nah kalau misalnya ini kegiatan para alumni apa aja nih? Kita alumni merencanakan untuk beberapa kegiatan yang sudah juga banyak. Kita ada acara buka puasa bersama. Kita ada acara traveling, public speaking on traveling. Jadi kita bisa tuh public speaking ke Pangandaran atau ke Lembang ya. Kalau ke Lembang tuh di sana kita pengen rancang ada Planet Bakso tuh. Jadi saya pengen nanti kita bisa membawakan acara nih di sana ya. Iya bisa. Jualan bakso. Jualan bakso. Planet Bakso belum tahu kan? Belum tahu. Planet Bakso itu baksonya seperti benda-benda planet. Wah. Ya ada bentuk bintang, bentuk bulan. Iya. Dan situasi makannya beda dengan pakai mangkok nggak makannya? Pakai mangkok. Tapi karena umumnya kita pengen beda dari yang lain, itu ada di pinggir kolam, di sawah. Bahkan kita bikin gimana biar sensasional di yang lain. Makan bakso di atas kebo. Sambil naik kebo makan. Mas Fatkur, ini banyak sekali pemirsa yang ingin tahu juga di mana sih alamat dari TIPS ini. Bisa dikasih informasi kepada pemirsa? Gimana? Pemirsa yang ingin meningkatkan kemampuan public speaking ataupun bisa presentasi ya, bisa jadi MC seperti Mas Jun ini, itu bisa hubungi Tantowiah Public Speaking School di Wisma Bumi Putra, Jalan Asia Afrika. Di lantai 8 ya, jangan lupa. Oke. Di Jalan Asia Afrika nomor 141. Nomor 5 ya, 141 149 Bandung. Oke. Ya. Dan kita akan kembali lagi ya masih bersama mereka dari TIPS ini. Bagaimana kalau misalnya biasanya yang ahli sulap datang ke sini akan menunjukkan kemampuan. Sulap. Debus gitu. Yang pintar masak kue bawa kue gitu. Nah, saya minta Mas Jun sama Kang Fatkur juga nanti menunjukkan kemampuannya ya. Makan bakso maksudnya? Bukan. Nggak, naik kebo itu. Kita akan kembali lagi ya. Kita dikilasin dong.